menambah jiwa petualanganku. Keseragaman suatu keharusan, keberagaman kadang terlupakan karena kebutuhan kita berbeda, karena kemampuan kita tak sama. Merdeka belajar, itu yang ku mau. Coba yang ku suka, coba yang ku mampu. Merdeka belajar, itu yang ku mau. Di mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kepala sekolah, kemudian juga rekan-rekan teman sejawat sudah meluangkan waktunya untuk hari ini. Kita ada pengimbasan modul 1.4 yaitu tentang modul budaya positif. Di sini saya akan menyampaikan tentang rincian budaya positif di modul 1.4 di CGP calon guru penggerak untuk angkatan 6. Nah, next, Mbak. Di materi budaya positif ini, materi yang akan kita pelajari yaitu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan universal, ada motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Menurut Dr. William Glasser, dalam kontrol teori yang berkembang menjadi choice teori, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang di sini yang dimaksud makna kontrol adalah guru mengontrol murid di sekolah. Yaitu yang pertama, ilusi guru mengontrol anak. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid memilih untuk tidak melakukannya. Biasanya kita sebagai guru sering memaksakan kehendak kita untuk dapat murid itu melaksanakan apa yang menjadi keinginan guru. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Nah, kadang kita sering membujuk anak didik untuk dapat melakukan apa yang kita inginkan. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Kita sering menimbulkan rasa bersalah kepada anak dengan kita berbicara pelan, kemudian di dalam suasana yang sunyi, itu biasanya akan menimbulkan rasa bersalah pada anak ketika anak tidak melakukan apa yang menjadi arahan dari guru. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa memiliki tanggung jawab untuk membuat murid untuk berbuat hal-hal tertentu. Jadi seolah-olah bahwa kita adalah orang dewasa, kita mempunyai hak penuh untuk mengatur murid. Disiplin positif. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Disiplin sering dihubungkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kadang dihubungkan juga dengan hukuman. Kemudian yang kedua, dalam budaya kita, disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Yang ketiga, menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin adalah disiplin diri yang harus memiliki motivasi internal atau motivasi yang timbul dari dalam diri sendiri. Menurut Dian Gosling, disiplin artinya belajar, murid atau pengikut bahwa untuk menjadi seorang murid harus paham betul mengapa alasan mereka mengikuti suatu aliran
tujuan sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, yaitu motivasi dari dalam diri dan bukan motivasi ekstrinsik yang timbul dari luar diri kita. Nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin merupakan bentuk kontrol diri untuk mencapai suatu tujuan yang mulia. Menurut Dr. William Glasser, pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Menurut Dian Gosel, mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Sebagai institusi atau organisasi, saling memiliki nilai kebajikan yang sama karena nilai tersebut bersifat universal, artinya tidak dipengaruhi oleh lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang yang lainnya. Kemudian ada 3 motivasi perilaku manusia. Ini masih menurut Dian Gosel bahwa manusia itu memiliki 3 motivasi perilaku dalam mengontrol orang lain. Yang satu, untuk menghindari ketidaknyamanan. Untuk menghindari ketidaknyamanan ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka yakini, mereka melakukan karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena ingin menjadi orang yang melakukan nilai yang mereka yakini. Hukuman dan penghargaan. Nah, kadang kita kesulitan ya, kita membedakan hukuman dengan penghargaan yang kita berikan kepada anak. Program disiplin positif yaitu restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali pada kelompoknya. Hukuman memiliki sifat yang tidak terencana, bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, kemudian murid yang menerima melalui kesepakatan antara guru dan murid. Kemudian yang ketiga, konsekuensi memiliki sifat yang sudah terencana, sudah disepakati antara guru dan murid. Konsekuensi diberikan berdasarkan data yang bisa diukur. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan, yaitu nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersurat dan tersirat terlepas dari latar belakang suku, agama, bahasa, bangsa, dan latar belakang lainnya. Kemudian tahapan menciptakan program kebajikan yaitu 1. Lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Kemudian tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah dengan curah pendapat di dalam kelompok. Kemudian yang keempat, sempurnakan beberapa daftar nilai kebajikan yang utama. Kemudian yang terakhir, buat poster atau muat di medsos, di media sosial. Tapi kalau untuk yang membuat poster, karena kita di TK itu sepertinya masih kesulitan, karena untuk yang di TK itu anak-anak
belum semuanya bisa membaca. Jadi kesepakatannya kita buat secara bersama-sama di kelas. Oke. Kemudian keyakinan kelas, pembentukan keyakinan sekolah maupun di kelas, yaitu keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Keyakinan kelas dibuat dengan bentuk positif. Dibuat tidak terlalu banyak agar mudah diingat. Kemudian, keyakinan kelas dapat diterapkan di lingkungan sekolah dan kelas. Semua warga sekolah hendaknya ikut berkontribusi melalui kegiatan curah pendapat. Kemudian yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Sedangkan ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup, yaitu kebutuhan yang bersifat fiziologis untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa terima kasih, yaitu kebutuhan psikologis meliputi kebutuhan hubungan dan koneksi sosial dan menjadi bagian dari kelompok. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu menjadi kompeten, terampil, diakui prestasi dan memiliki harga diri. Kemudian yang keempat yaitu kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kemudian yang terakhir kebutuhan dasar manusia adalah kesenangan, merasa senang. Kebutuhan untuk mencari kesenangan dan bermain serta tertawa. 5 posisi kontrol. Disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Dian Gosen, yaitu 5 posisi kontrol yang diterapkan guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Yang nomor satu yaitu penghukum. Seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Dalam posisi ini senantiasa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan pada murid. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut, menggunakan keheningan untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman. Kemudian yang posisi ketiga adalah posisi teman. Pada posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap mengontrol murid melalui persuasi. Yang keempat adalah pemantau, berarti mengawasi. Kita bertanggung jawab mengawasi atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Kemudian posisi kontrol yang terakhir yaitu manajer. Manajer adalah posisi di mana guru tersebut berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan atas perilakunya, mendukung murid untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Nah, sekarang segitiga restitusi. Dian Gosen telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, yaitu segitiga restitusi. Langkah-langkah di segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Bagian ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kemudian langkah yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah.
Setiap tindakan yang kita lakukan dengan tujuan yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memenuhi kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menentukan cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ketika identitas langkah 1 dan 2 sudah kita laksanakan, sudah tercapai, sudah tervalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkannya. Nah, itu tadi teman-teman materi budaya positif yang bisa kita kembangkan di sekolah maupun di kelas kita masing-masing. Pada dasarnya budaya positif ini adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang ada di sekolah yang bisa kita kuatkan untuk menjadi suatu budaya di dalam kelas maupun di sekolah. Demikian pemaparan materi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apapun saja, yakinkan Indonesia maju. Karena kebutuhan kita berbeda, karena kemampuan Gendis, Bu Guru tadi lihat pada waktu Mbak Gendis bermain sama Mbak Asna menangis. Benar nggak? Bener, Kenapa ya kira-kira kok Mbak Asna tadi nangis? karena aku merusak mainannya Mbak Asna. Oh, karena Mbak Gendis merusak mainannya Mbak Asna. Kenapa kok mainannya Mbak Asna dirusak? Karena Mbak Asna tadi juga nyenggol mainanku. Oh, tadi juga nyenggol mainannya Mbak Gendis. Kalau Mbak Asna menyenggol berarti itu kan Mbak Asna tidak sengaja ya. Tadi Bu Guru sudah tanya juga sama Mbak Asna, katanya tidak sengaja. Dan Mbak Asna sudah minta maaf sama Mbak Gendis? Oke, berarti Mbak Asna sudah minta maaf sama Mbak Gendis. Kalau Mbak Asna sudah minta maaf sama Mbak Gendis, kira-kira boleh nggak Mbak Gendis merusak mainannya? Tidak, Tidak. Mbak Gendis masih ingat aturan bermainnya apa tadi pagi yang kita sepakati? masih Apa? sayang teman. Sayang teman. Oke, berarti kalau Mbak Gendis merusak mainannya Mbak Asna itu sayang teman tidak? Tidak, Tidak sayang teman. Oke, jadi apa yang harus dilakukan sama Mbak Gendis? meminta maaf Meminta maaf. Oke, minta maaf sama siapa? Mbak Asna. Minta maaf sama Mbak Asna. Terus caranya gimana? Mbak Asna, aku minta maaf, besok lagi tidak diulangi. Oh, Mbak Hasna, aku minta maaf, besok lagi tidak diulangi. Oke, pintar sekali. Mbak Gendis hari ini sudah hebat. Kalau temannya tidak sengaja merusak mainannya, berarti Mbak Gendis juga tidak boleh ya membalasnya, ya. Oke, jangan lupa hari ini minta maaf sama Mbak Hasna. Oke, Mbak Gendis hari ini sudah hebat, sudah pintar. Oke, terima kasih. Duduk sini sama Mbak Nana. Sama Bu Guru. Oh iya. Oke, Mbak Nana, Bu Guru tadi dengar dari Mbak Gendis, katanya Mbak Nana hari ini nggak mau beresin mainan ya? Kenapa? Karena aku kecapean. Oh, kok kecapean? Memangnya semalam tidur jam berapa? 9. Oh, tidur jam 9. Kok kecapean kenapa? Karena aku bantuin ayah saya beresin kamar. Oh, bantuin beresin kamar.
Jadi tadi malam ayah beres-beres kamar, terus Mbak Nana bantuin gitu. Oh pinter loh, sudah bantuin ayah. Tapi kalau Mbak Nana tidurnya kemalaman, jadinya hari ini sekolahnya gimana? Ngantuk. Terus kalau ngantuk tadi Mbak Nana terus ngapain? Oh, merugikan temannya karena apa? Tidak beresi mainan, iya. Terus jadinya merugikan temannya karena tidak mau beresi mainannya. Oke, Mbak Nana masih ingat aturan bermainnya yang tadi pagi kita sepakati? Apa coba? Setelah bermain dibereskan. Oke, berarti hari ini Mbak Nana tidak memberesi mainan, berarti merugikan orang lain, merugikan temannya. Terus apa yang harus Mbak Nana lakukan? Minta maaf. Oke, minta maaf sama siapa? Minta maaf sama Mbak Gendis. Caranya gimana? Oke, Mbak Gendis, aku minta maaf karena tidak memberesi mainan. Janji besok tidak akan mengulangi lagi. Iya, Mbak Nana sudah hebat hari ini. Hebat kenapa? Karena Mbak Nana tadi malam sudah bantuin ayah ya. Besok lagi boleh bantuin ayahnya, boleh. Tapi tidurnya jangan terlalu malam karena nanti bisa mengganggu sekolah. Oke, dan hari ini Mbak Nana juga mau minta maaf sama Mbak Gendis. Berarti Mbak Nana hari ini sudah hebat. Oke, pintar. Terima kasih Mbak Nana.